Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Andriani. Saya dari kelas FM 21A Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang saya hormati Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana Emram selaku dosen mata kuliah Pharmaceutical Care. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal karya ilmiah yang berjudul Pola resistensi bakteri penyebab infeksi saluran kemih. Bisa disebut juga ISK terhadap antibakteri di Pekanbaru. Itu sumber jurnal dari Jurnal Nature Indonesia. Kemudian penulis jurnal yaitu ada Rita Endriani, Fauzia Handrini, dan Donna Alvina di bagian mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Riau, Jalan Diponegoro nomor 1 Pekanbaru. Selanjutnya yaitu ada abstrak. Infeksi saluran kemih UTI disebabkan oleh berbagai mikroorganisme, tetapi lebih sering bakteri. Antibakteri adalah perawatan empirik untuk UTI. Pola perlawanan antibakteri dari UTI dapat diubah oleh tempat dan waktu. Tes budaya urin dan tes sensitivitas akan membantu kita memilih pengobatan yang efektif. Tujuan dari peneliti ini adalah mencari tahu pola UTI di Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekebalan bakteri UTI sebagai besar ditemukan di gram bakterial negatif dengan penisilin dan antibiotik ST, cephalosporin. Kemudian selanjutnya itu ada pendahuluan. Infeksi saluran kemih (SK) merupakan salah satu penyakit yang paling sering ditemukan di masyarakat, termasuk di negara maju. Meskipun sering dianggap sebagai penyakit tidak membahayakan, namun penyakit ini cukup menjadi beban bagi penderita maupun masyarakat. Selain menjadi beban sosial, ISK juga ternyata berdampak kepada meningkatnya beban ekonomi. Di negara maju, diperkiraan biaya yang harus dihabiskan untuk penanganan ISK ini berkisaran antara 2–6 miliar dolar setiap tahunnya. Insiden ISK ini pada bayi dan anak sekolah berkisaran 1–2%. Pada wanita muda yang tidak hamil 1–3%. Sedangkan pada wanita yang hamil 4–7%. Wanita lebih sering menderita ISK dibanding pria. Kira-kira 50% dari seluruh wanita pernah menderita ISK selama hidupnya. Bahkan wanita sering mengalami ISK berulang yang dapat sangat mengganggu kehidupan sosialnya. Gambaran klinis ISK mempunyai spektrum yang sangat luas, dari yang tanpa gejala, asimptomatik, ringan, sampai ISK dengan komplikasi. ISK baik yang asimptomatik maupun yang ringan jika tidak ditangani secara dini dan tepat dapat menimbulkan komplikasi yang berat, seperti gagal ginjal, sepsis, bahkan kematian. ISK pada anak-anak jika tidak diterapi secara dini dan tepat dapat menimbulkan sequelae seperti pembentukan jaringan perut dan ginjal, hipertensi, gagal ginjal, dan komplikasi selama kehamilan. Hal ini terutama sering terjadi pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana ISK ini sering luput dari diagnosis. Sebagai besar ISK disebabkan oleh bakteri dan hanya sebagai kecil yang disebabkan oleh jamur atau virus, sehingga pengobatan yang utama pada ISK adalah antibakteri. Saat ini telah banyak terjadi resistensi bakteri penyebab ISK terhadap antibakteri sehingga angka kesakitan semakin tinggi. Perubahan pola resistensi bakteri penyebab ISK terjadi lebih cepat dibanding infeksi lainnya. Meskipun telah banyak yang melaporkan bahwa pola resistensi bakteri penyebab ISK telah terjadi. Tetapi mengingat perbedaan tempat dan waktu penelitian yang dilakukan, kemungkinan pola resistensi bakteri penyebab ISK terhadap berbagai antibiotik juga berubah. Oleh karena itu, sangat penting untuk memantau pola resistensi bakteri penyebab ISK terhadap berbagai antibakteri secara berkesinambungan di setiap institusi kesehatan.
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat betapa pentingnya untuk mengetahui pola resistensi bakteri penyebab ISK terhadap antibakteri terutama untuk penanganan ISK yang lebih rasional. Untuk itu, penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola resistensi bakteri penyebab di Pekanbaru. Selanjutnya yaitu ada bahan dan metode. Penelitian ini merupakan penelitian prospektif yang dilaksanakan selama 10 bulan. Subjektif penelitian adalah penderita yang didiagnosis klinis atau suspeksan ISK oleh dokter yang merawatnya di Pekanbaru. Sampel penelitian ini adalah urin penderita yang didiagnosis klinis dan suspeksan ISK di Pekanbaru yang datang ke Laboratorium Mikrobiologi FKUNRI yang sebelumnya telah menyatakan kesediaannya dengan menandatangani formulir informed consent. Urin yang dikumpulkan adalah berupa urin arus tengah, midstream urin. Penanaman bakteri yang pada medium pembersihan dilakukan dengan menggunakan jenis perbenihan yang disesuaikan dengan jenis bakteri yang akan diisolasi. Setelah urin dikumpulkan, selanjutnya sebanyak 0,05 mili urin ditanam atau diinokulasikan pada medium agar darah dan agar endo, kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Setelah diinkubasi, dilakukan identifikasi koloni, sedangkan melihat morfologi koloni yang tumbuh dan tiap morfologi koloni yang tumbuh dilakukan identifikasi berdasarkan pewarnaan gram. Reaksi biokimia untuk membedakan Staphylococcus dan Streptococcus, tes Kagolus untuk membedakan Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis dan Staphylococcus saprophytic, serta tes Nopobiosin untuk membedakan Staphylococcus epidermis dan Staphylococcus saprophytic. Penghitungan kloni dilakukan terhadap kloni yang tumbuh bila terdapat jumlah bakteri per mililiter urin minimal 100 10/5 dikatakan bakteri bermakna atau positif. Jika jumlah bakteri di antara 10 sampai 100, 10⁴ sampai 10⁵ infeksi dinyatakan meragukan, dan bila jumlah bakteri kurang dari 10 dinyatakan negatif. Uji resistensi bakteri terhadap antibakteri dilakukan dengan metode difusi cakram seperti yang direkomendasikan oleh Clinical dan Laboratory Standard Institusi, bisa disebut juga CLSI. Kloni yang telah dimurnikan disuspensikan ke dalam larutan NaCl fisiologis sampai mencapai kepekaan 0,5 mc. Perlahan kemudian dengan kapas lidi steril bakteri diinokulasikan pada media Mueller Hinton dan tunggu 5 menit. Setelah kering ke atas media yang telah ditanami bakteri diletakkan cakram antibakteri, selanjutnya diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian dilihat hasil berupa clear zone atau zona hambatan bakteri yang diukur dengan menggunakan kaliver. Interpretasi hasil sensitif atau resintus mengacu pada CLSI, diameter zona hambatan suatu obat antibakteri terhadap satu jenis bakteri yang didapatkan, kemudian dibandingkan dengan diameter zona hambatan dengan antibakteri dan bakteri yang sama pada tabel yang ada di CLSI. Seluruh data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dinyatakan dalam presentase. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan 107 pasien yang memeriksa urin, hanya 50 sampel urin yang menunjukkan biakan bakteriuria yang bermakna hasil identifikasi koloni bakteri. Dari 50 sampel urin pasien-pasien tersebut diperoleh koloni bakteri gram positif dan gram negatif yang dapat dilihat pada tabel
1 hasil uji resistensi bakteri-bakteri tersebut. Terhadap antibakteri dapat dilihat pada tabel 2. Escherichia coli memiliki resistensi yang tinggi terhadap clindamycin, pipemidin, acid, penicillin G, streptopenicillin masing-masing sebesar 100, Klebsiella sp memiliki resistensi yang tinggi terhadap ampicillin, azithromycin, amoxicillin, cefalexin, cefuroxim, silidamycin, dan cepadoxil sebanyak 100%. Pseudomonas sp memiliki resistensi yang tinggi. Pada tabel 1 di bawah ini menunjukkan hasil identifikasi bakteri penyebab ISK. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2 yaitu pola resistensi isolat bakteri terhadap berbagai antibakteri. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Terhadap amoxicillin, cefalexin, clindamycin, gentamicin, dan penicillin G yaitu sebesar 100%. Enterobacter sp memiliki resistensi yang tinggi terhadap ampicillin, amoxicillin, azithromycin, ciprofloxacin, cefotaxim, sodium, cefaxidim sebesar 100%. Proteus sp memiliki resistensi yang tertinggi terdapat ampicillin, ampicillin sulbatam, amoxicillin, amoxicillin clavulacin acid, ciprofloxacin, ceftazidin, ceftriaxone, dan penicillin G sebesar 100%. Staphylococcus aureus memiliki resistensi yang tinggi terhadap amoxicillin, aceronam, cefalexin, ceropenicol, ciprofloxacin, ceftriaxone, erythromycin, gentamicin, kenamicin, penicillin G, dan tetrasin sebesar 100%. Staphylococcus epidermis memiliki resistensi yang tinggi terhadap ampicillin, ampicillin sulbatam, amoxicillin, amoxicillin clavulacin acid, azithromycin, cefalexin, erythromycin, netilimicin, dan pipemidin acid sebesar 100%. Streptococcus sp memiliki resistensi yang tinggi terhadap amoxicillin, azithromycin, silidamycin, chloramphenicol, ciprofloxacin, penicillin G, dan tetrasilin. Masing-masing sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya hasil resistensi masing-masing bakteri yang ditemukan terhadap antibakteri yang digunakan dapat dilihat pada tabel 3. Hasil pada tabel 1 memperlihatkan sebanyak ISK. Penyebab ISK yang paling banyak adalah gram negatif sebesar 76%. Menurut Geogrin R.V. et al. 2008 bahwa penyebab ISK terbanyak di komunitas adalah gram negatif. Hal ini kemungkinan disebabkan karena bakteri penyebab ISK ini bisa berasal dari flora usus dan flora kulit di sekitar orifisium uretra yang masuk ke saluran kemih. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Sejarur Rahman DKK pada tahun 2004 bahwa bakteri penyebab ISK yang terbesar di RSCM Jakarta adalah gram negatif sebesar 78,1%. Bakteri penyebab ISK yang termasuk kelompok gram negatif terutama merupakan famili Enterobacterian seperti E. coli, Klebsiella sp, Proteus, Enterobacter, dan anggota Pseudomonas seperti Pseudomonas sp serta anggota Proteus. Tabel 3 pola resistensi berbagai bakteri penyebab ISK terhadap berbagai antibakteri. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Seperti Proteus sp, pada penelitian ini terlihat penyebab ISK paling banyak berupa Escherichia coli 28% dan Klebsiella sp 26%. Escherichia coli merupakan mikroorganisme yang paling sering diisolasi pada pasien dengan infeksi simptomatik maupun asimptomatik. Mikroorganisme lain juga
lain yang juga dapat menimbulkan ISK pada Proteus sp, Klebsiella sp, Enterobacter sp, dan Pseudomonas sp. Sedangkan gram positif kurang berperan dalam ISK kecuali Staphylococcus sp. ISK yang didapatkan pada penelitian adalah ISK yang berasal dari komunitas menurut Geogrin R.V. et al. 2008. ISK yang terjadi di komunitas didominasi oleh Escherichia coli sebesar 80% dan Staphylococcus sp sebesar 10%. Pola bakteri pada hasil penelitian ini mempunyai kesamaan dengan pola bakteri hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Ramadhani et al. 1995 bahwa bakteri penyebab ISK terbanyak di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang antara lainnya Escherichia coli 33,07% diikuti oleh Pseudomonas. Pseudomonas sp 15,05% dan Klebsiella sp 13,7%. Secara umum, isolat bakteri telah banyak yang diresintensi terhadap golongan penisilin. Sejak golongan penisilin digunakan, jenis bakteri yang tadinya sensitif semakin banyak yang menjadi resintensi. Mekanisme yang terpenting dalam penyebaban resintensi bakteri terhadap golongan penisilin adalah pembentukan enzim beta-laktamase oleh bakteri-bakteri seperti berbagai bakteri batang gram negatif, S. aureus, H. influenza, dan Gonococcus. Ini berarti secara mikrobiologis obat-obat ini perlu pertimbangan yang matang jika akan dipakai pada terapi empirik ISK. Hasil ini lebih tinggi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sijarur Rahman et al. Di RSCM Jakarta dan tahun 2004. Didapatkan bahwa bakteri-bakteri penyebaban ISK memiliki resistensi terhadap salah satu golongan penisilin yaitu amoxicillin sebesar 71,4%. Menurut keputusan bakteri-bakteri penyebab ISK masih sensitif terhadap quinolon, misalnya ciprofloxacin, namun sering dengan peningkatan penggunaan quinolon di rumah sakit telah mengakibatkan peningkatan resistensi bakteri terhadap quinolon tersebut. Menurut data di RSUD, Arifin Ahmad, quinolon merupakan antibakteri utama yang digunakan sebagai terapi ISK. Sedangkan menurut hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi FKUI pada tahun 2004, didapatkan resistensi bakteri terhadap quinolon sebesar 5%. Resistensi antibakteri golongan quinolon ini sering telah menjadi permasalahan yang meningkatkan di beberapa negara. Eropa. Escherichia coli sebagai flora usus sumber etiologi utama ISK merupakan populasi bakteri yang paling banyak menerima terapi antibakteri. Hasil penelitian juga menunjukkan resistensi Escherichia coli yang tinggi terhadap amoxicillin 81,82%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sejak dari dahulu ampicillin dan amoxicillin telah banyak digunakan sebagai terapi infeksi di tengah masyarakat. Setelah itu, bakteri gram negatif seperti Escherichia coli menghasilkan plasmid yang dapat memindahkan gen resistensi dan juga menghasilkan enzim beta-laktamase yang dapat menghambat mekanisme kerja antibakteri golongan beta-laktama. Pola resistensi ini juga dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat penelitian sehingga hasil yang didapatkan lebih tinggi dari hasil penelitian yang dilakukan Nur Hamdani et al. 1996 bahwa resistensi Escherichia coli terhadap ampicillin dan amoxicillin di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang mencapai 7%. Menurut Setiabudi dan Gen 2002, antibakteri cephalosporin generasi pertama sudah lama dan sering digunakan untuk terapi ISK, sehingga bisa menyebabkan terjadinya resistensi. Antibakteri
Cephalosporin generasi kedua efektif terutama terhadap bakteri gram negatif, sedangkan cephalosporin generasi ketiga seperti cepadoxil, cepriaxone, dan lain-lain aktif dan mempunyai spektrum yang luas terhadap Enterobacterians, termasuk stadium penghasilan penisilin atau stadium yang resistensi terhadap cephalosporin generasi kedua. Namun, dengan adanya berbagai mekanisme bakteri dan dalam penyebaban resistensi bakteri-bakteri tersebut dapat saja menjadi resistensi cephalosporin generasi ketiga seperti cephasidim mempunyai aktivitas yang tinggi terhadap Pseudomonas sp penyebab ISK. Tetapi pada penelitian ini juga didapatkan resistensi cephtasidin terhadap mempunyai aktivitas yang tinggi terhadap Pseudomonas sp penyebab ISK, tetapi pada penelitian ini juga didapatkan resistensi cephtasidin terhadap Pseudomonas sp sebesar 75%. Hal ini menunjukkan mulai berkembangnya resistensi Pseudomonas sp terhadap cephtasidin. Kemungkinan sifat ini diperantaran oleh enzim beta laktamase pada plasmid yang dihasilkan oleh bakteri ini. Enterobacter sp memiliki resistensi yang tinggi terhadap ampicillin, amoxicillin, azithromycin, ciprofloxacin, cefotaxim, sodium, cephtasidin. Hasil penelitian ini lebih tinggi dari penelitian Nur Hamdani et al. 1996. Berarti terjadinya peningkatan resistensi terhadap antibiotik tersebut. Hal ini kemungkinan karena jumlah sampel yang mengandung enterobakteri sedikit, hanya satu sampel. Selain itu, kemungkinan karena waktu pemakaian yang makin lama terhadap antibiotik tersebut sehingga resistensi juga meningkat. Proteus sp memiliki resistensi yang tertinggi terhadap ampicillin, ampicillin sulbatam, amoxicillin clavulanic acid, ciprofloxacin, cephtasidin, cepriaxone, dan penisilin G sebesar 100%. Proteus ini memproduksi runs dengan membebaskan amonia. Selain itu, gerakan spontan proteus dapat mempengaruhi pada invasi sistem saluran kemih. Dengan demikian, infeksi sistem saluran kemih yang disebabkan oleh proteus akan membuat urin menjadi alkali dan mengakibatkan penendapan kalsium fosfat dan trifolkalsium, magnesium, dan amonium fosfat sehingga mengganggu kerja antibakteri. Pada bakteri gram positif seperti Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis, dan Staphylococcus sp terlihat adanya resistensi pada antibiotik golongan penisilin. Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis biasanya efektif dengan cephalosporin generasi pertama, tetapi pada penelitian ini menunjukkan resistensi yang tertinggi juga terhadap cefalixin 100%. Tetapi masih banyak yang sensitif terhadap cephadroxil 50%. Kemungkinan hal ini terjadi oleh karena pasien tersebut merupakan pasien yang telah banyak mendapatkan terapi antibakteri sebelumnya sehingga angka resistensi sudah tinggi. Penggunaan antibakteri tidak sama pada tiap individu, bergabung pada lama dan banyaknya antibakteri yang dikonsumsi. Hal ini akan memungkinkan terjadinya resistensi yang berbeda antar individu. Hasil ini sama dengan penelitian Nur Hamdani et al. 1996. Peningkatan resistensi bakteri gram negatif pada ISK akan memudahkan timbulnya komplikasi dan lebih sukanya pengobatan. Hal ini disebabkan risiko terjadinya komplikasi pielonefritis terutama terjadi jika penyebaban termasuk golongan Enterobacterians, Pseudomonas, dan Enterococcus. Bakteri ini ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, bakteri gram negatif juga lebih mudah memindahkan gen penyanding resistensi terhadap antibakteri. Hal ini mengakibatkan pola resistensi lebih dinamis dibandingkan gram positif.
tetapi akan lebih sukar jika bakteri telah membentuk biofilm yang merupakan suatu formasi yang akan menghambat penetrasi antibakteri dan bahkan mampu menetralisi antibakteri pada saluran kemih. Pada penelitian ini ditemukan secara keseluruhan bakteri telah meresistensi terhadap golongan penisilin. Ini berarti secara mikrobiologis obat-obat ini perlu pertimbangan yang matang jika akan dipakai untuk terapi empirik ISK di Pekanbaru. Tingginya resistensi bakteri gram negatif terhadap golongan penisilin ini terjadi karena enzim beta-laktamase yang dihasilkan bakteri ini sehingga bisa menghambat kerja antibakteri golongan beta-laktam. Selain itu juga pada bakteri gram positif terjadi karena adanya perubahan pada penisilin binding proteinnya. ISK yang sebagai besar disebabkan oleh bakteri sehingga selalu memerlukan antibakteri untuk pengobatannya, tetapi karena pola bakteri pada satu populasi mudah merubah pola pekaan terhadap antibakteri pada waktu dan tempat berbeda, maka idealnya jenis antibakteri yang dipakai untuk pengobatan empirik sesuai dengan pola kepekaan isolat setempat. Selain itu, untuk mencapai eradikasi bakterial dari saluran kemih pada terapi empirik juga diperlukan data yang up to date tentang pola etiologi dan pola resistensinya. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bakteri penyebab ISK ditemukan lebih banyak pada bakteri gram negatif yaitu sebesar 76% dibandingkan bakteri gram positif sebesar 24%. Gram negatif terbanyak adalah famili Enterobacterians berupa E. coli sebanyak 28% dibandingkan data terdahulu. Data kali ini menunjukkan isolat sudah banyak resistensi terhadap berbagai antibiotik. Resistensi tertinggi terdapat pada golongan penisilin dan cephalosporin generasi pertama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.